Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amajida Yunaritasari, NIM 10618010. Kali ini saya akan mengerjakan tugas Skillab Dental Anatomi menggambar gigi rahang bawah. Gigi rahang bawah yang digambar kali ini ada 5, yaitu gigi insisif sentral, insisif lateral, caninus, gigi molar pertama, molar kedua, dan juga molar ketiga. Yang pertama, mari kita menggambar gigi insisif sentral rahang bawah. Pertama kita menggambar dari aspek labial dulu ya. Sebenarnya untuk gigi insisif pertama rahang bawah pada gigi sulung ini dia itu memiliki bentuk yang hampir mirip ya, atau serupa dengan gigi insisif pertama rahang bawah pada gigi permanen. Oke, kita pertama menggambar dari aspek labial dulu ya. Di aspek labial dia memiliki cups yang cukup simetris juga, walaupun perbandingannya tidak sesimetris pada gigi permanen. Namun dia cukup simetris. Selalu di sisi mesial tegak lurus, sedangkan di sisi distal selalu lebih melengkung atau membentuk sudut. Untuk akarnya itu cenderung lebih lancip dibandingkan pada gigi permanen. Untuk ukuran akarnya juga masih sama seperti gigi permanen, namun dia terkadang apexnya itu lebih terbuka untuk gigi untuk gigi sulung. Sedangkan pada gigi permanen dia lebih sering apexnya tertutup. Untuk akarnya arahnya itu selalu mengarah ke arah bawah ataupun terkadang juga bisa mengarah ke arah distal. Selalu akarnya itu lebih runcing dibanding gigi permanen, walaupun tidak terlalu runcing. Bagian mesial selalu bagian mesialnya itu dia selalu lebih tegak lurus dibandingkan sisi distalnya. Ini ya untuk insisif sentral rahang bawah, dia selalu bagian mesialnya lebih tegak lurus dibanding distal, dan akarnya itu selalu cenderung mengarah distal, ataupun jika ke bawah dia tetap berbentuk runcing. Dari depan tidak terlalu jelas nampak, atau mungkin sama sekali tidak terlihat bentuk singulum fossa seperti itu. Lanjut kita menggambar dari aspek lingual. Dari aspek lingual itu sebenarnya sama, cuman dia tampaknya itu terbalik. Jadi lebih bisa terlihat bagian singulum, fossa seperti itu. Namun secara keseluruhan dia sama, dari bentuknya pun juga sama. Selalu bagian distal lebih melengkung, sedangkan bagian mesial tegak lurus. Untuk akarnya juga sama, dia ukurannya lebih panjang dan dia runcing. Dari sini terlihat untuk gigi insisif pertama bentuk fossanya berbentuk M terbalik atau berbentuk W, dan untuk marginal ridge-nya nampak jelas sekali di sini, serta singulumnya juga nampak jelas. Bisa kita tebali, jadi kita bisa menggambarkannya. Bisa dilihat di sini.
Di sini fosanya juga bisa dilihat. Fosa berbentuk W. Sini. Bisa dilihat di sini selalu sisi mesial lebih tegak lurus. Lalu di sini singulumnya juga terlihat sangat jelas, dan juga untuk daerah marginal ridge-nya dia nampak jelas. Untuk fosanya dia berbentuk W atau M terbalik. Lanjut kita menggambar dari aspek insisal. Sebenarnya untuk gigi sulung ini dia mirip sekali dengan gigi permanennya. Jadi istilahnya kita menggambar versi lebih kecilnya dengan mungkin kalau dari nampak aslinya dia warnanya lebih terang dibandingkan lebih putih bersih dibandingkan gigi permanen. Namun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gigi yang permanen. Dan dia konveksnya mungkin tidak lebih sempurna dibanding gigi permanen. Di sini juga bisa dilihat dari aspek insisal dapat dilihat juga dia terdapat singulum yang sangat jelas, bisa dilihat di sini. Lalu dia bentuknya juga terlihat konveks. Lanjut menggambar dari aspek mesial dan juga aspek distal. Untuk gigi sulung dia itu selalu terlihat lebih konveks dibandingkan gigi permanen, atau perbandingannya tidak seseimbang proporsinya dengan gigi permanen. Untuk sisi distal itu bentuknya hanya kebalikannya dari sisi mesial. Nah, di sini akan terlihat bahwa gigi sulung itu dia perbandingan antara akar dan mahkotanya cenderung lebih tidak seimbang. Oke, kita lanjut. Ini untuk aspek mesial. Ini bisa dilihat dengan jelas jika perbandingan antara mahkota dengan akarnya tidak seimbang. Lalu dari sini singulumnya nampak terlihat jelas. Serta juga bisa dilihat bahwa apexnya itu sering terbuka dan juga akarnya selalu runcing. Kita lanjut untuk menggambar gigi insisif lateral rahang bawah. Untuk
untuk gigi insisif lateral pun sama, dia bentuknya mirip dengan gigi insisif lateral posterior, atau lebih bentuknya mirip dengan gigi insisif pertama rahang atas. Bentuknya mirip sekali seperti sekop. Selalu untuk sisi mesial dia selalu tegak lurus, sedangkan untuk sisi distal selalu lebih melengkung ya. Akarnya juga sama, dia akarnya cenderung lebih lancip dibanding gigi permanen, dan juga apexnya sering terbuka. Ukuran akarnya juga dia lebih ramping dibandingkan dengan gigi permanen. Ini bisa dilihat juga. Bisa dilihat di sini, bagian mesial selalu tegak lurus, akarnya juga selalu lebih lancip dan juga sering mengarah ke arah distal, walaupun terkadang juga dia ditemukan dengan akar yang lurus ke bawah. Bentuknya mirip seperti gigi insisif pertama rahang atas yang gigi permanen. Lanjut kita menggambar dari aspek lingual. Ini sama. Ini bisa dilihat ya, bentuknya sama seperti ini. Namun dia di sini bisa terlihat bentuk fosanya cukup jelas. Terdapat marginal ridge yang cukup jelas juga. Ini bisa dilihat ya. Untuk fosanya dia berbentuk V terus atau U, terus dia marginal ridge-nya jelas dan juga singulumnya nampak jelas. Untuk akarnya sama seperti aspek labia. Lanjut kita menggambar bagian insisal. Untuk insisal ini dia cenderung lebih konveks dibanding gigi yang insisif sentral. Ini bisa dilihat nanti ketika sudah kembali tertulis. Di sini akan nampak lebih konveks. Lalu juga dia singulumnya juga nampak cukup jelas. Ini untuk aspek insisal ya. Ini dari aspek insisal, singulumnya nampak jelas dan dia juga terlihat konveks. Oke, kita lanjut
ke aspek mesial dan juga distal. Untuk aspek mesial dan juga distal sebenarnya dia hampir sama atau mirip untuk ciri-cirinya, hampir mirip dengan gigi yang sentral. Cuman dia terlihat sedikit lebih konveks. Untuk perbandingan akarnya juga masih sama, tidak seimbang, dan juga akarnya selalu lancip, lebih lancip, dan seringkali ditemukan dengan apex yang terbuka. Oke, ini kita bisa melihat aspek mesial dan juga distal, bentuknya hampir mirip dan memang sering ditemukan juga memang mirip. Namun di sini kita bisa melihat secara jelas simulumnya. Lalu juga ini untuk ridge-nya itu selalu lebih mengarah ke arah labial, dan akarnya juga sering ditemukan apex-nya terbuka. Oke, berikutnya kita menggambar gigi caninus rahang bawah sulung. Dia itu bentuknya, pertama kita menggambar dari aspek labial dulu ya. Dari aspek labial ya, kalau dari aspek labialnya itu selalu lereng atau incisal ridge-nya itu lebih panjang di mesial dibandingkan di distal. Untuk akarnya juga cenderung lebih langsing, tetap akarnya panjang karena gigi caninus selalu akarnya itu memiliki akar yang panjang dan lebih mengarah ke arah distal. Ini untuk aspek mesial, sisi distal lebih panjang. Untuk ukuran akarnya juga panjang, melebihi 2 kali ukuran mahkota. Lalu juga dia memiliki akar yang runcing dan juga mengarah ke arah distal. Lanjut kita menggambar dari aspek lingual. Berbalik berarti gambarnya ya. Dan mungkin nanti akan bisa dilihat lebih jelas untuk bagian fossa atau marginal ridge-nya juga lebih terlihat jelas. Untuk ukurannya selalu lebih kecil atau
versi kecilnya pada gigi dari dibanding gigi permanen ya. Dan perbandingan proporsinya itu tidak seimbang gigi permanen. Akarnya selalu lebih ramping dibanding gigi permanen dan lebih lancip. Di aspek lingual, ridge-nya nampak jelas, marginal ridge, dan dia juga selalu sisi distal lebih panjang, bisa dilihat. Namun dia itu sebenarnya untuk daerah marginal ridge cingulumnya tidak terlihat terlalu jelas, namun masih bisa dilihat. Lanjut kita menggambar dari aspek insisal. Aspek insisal dia itu lebih, kalau di gigi insisif permanen dia lebih konveks, sedangkan untuk gigi kaninus, gigi kaninus rahang bawah di gigi sulung dia lebih sedikit konkav atau sedikit mendatar, tidak terlalu konveks. Karena perbandingannya tidak sesempurna yang gigi permanen. Bisa dilihat di sini untuk sisi distal selalu lebih panjang, cingulumnya juga tidak sejelas pada gigi insisif, namun dia juga cukup bisa dilihat. Ini dari aspek insisal. Lanjut kita menggambar dari aspek mesial dan juga distal. Ini akan terlihat jika gigi kaninus itu dia ukurannya terlihat lebih menggembung atau perbandingannya tidak proporsional, namun dia itu memiliki bentuk yang lebih langsing jika dibandingkan dengan gigi permanen. Untuk mahkotanya perbandingannya tidak seimbang. Langsung melihat dari yang distal. Ini dari aspek mesial maupun distal bisa dilihat bahwa akarnya perbandingannya lebih panjang, namun akarnya sedikit lebih langsing dibandingkan gigi permanen. Dan juga
bisa dilihat perbandingan antara mahkota dan akar tidak seimbang atau tidak proporsional, serta akarnya lebih lancip. Oke, berikutnya kita lanjut menggambar gigi molar rahang bawah. Untuk gigi molar rahang bawah, molar pertama rahang bawah. Ini pertama kita menggambar dari aspek bukal. Dari aspek bukal dia akan terlihat untuk rahang bawah akarnya selalu 2. Dan selalu mengarah ke arah distal. Ini distal, ini mesial. Ini bisa dilihat untuk sisi aspek bukal, bisa dilihat dari sini nampak sebenarnya untuk gigi molar pertama sulung itu dia memiliki 5 cups, namun di sini hanya bisa terlihat 2 cups. Bisa dilihat karena di daerah bukal tuh memang hanya terlihat 2 cups. Lalu untuk akarnya juga terlihat 2 karena memang akar di gigi rahang bawah itu selalu hanya ada 2 dan selalu di daerah mesial dan juga distal. Selalu akarnya juga mengarah ke arah distal. Dan untuk ketika kita hendak membedakan sisi mesial dan juga distalnya itu, mesio marginal ridge-nya itu berbentuk mengarah ke arah mesio marginal ridge-nya itu selalu mengarah ke arah mesial, selalu cenderung ke arah mesial. Lanjut kita menggambar dari aspek lingual. Dari aspek lingual ini akan terlihat juga jika memiliki 2 cups, karena cups yang satunya lagi itu terdapat di daerah karena gigi sulung dia memiliki 4 cups. Untuk akarnya dia cenderung sering ditemukan terbuka lebar atau konvergen, karena untuk rahang bawah akarnya hanya 2 dan memiliki 2 saluran akar. Akarnya selalu mengarah ke arah distal dan akarnya runcing. Dari aspek lingual pun bisa dilihat jika ini memiliki 2 cups dan juga
di sisi cups mesiolingual merupakan cups yang paling besar di antara segala cups ini. Akarnya 2 konvergen dan dia akarnya selalu mengarah ke arah distal. Lanjut kita menggambar dari aspek oklusal. Di sini akan nampak terlihat ada 4 cups. Ini dari aspek oklusal bisa dilihat terdapat 4 cups yang terdiri di mesial, distal, lingual, dan juga bukan. Cups mesiolingual dia nampak paling besar. Kita lanjut menggambar aspek mesial dan juga distal. Di sini akan terlihat. Ini dari segi mesial, ini aspek bukal dan juga ini aspek lingual. Di sini terlihat ketika perbedaannya sisi mesial, bukal dan juga lingual. Ketika kita hendak membedakan sisi mesial dan juga distal, benar saya gambarkan sisi distal dulu. Sisi distal itu merupakan kebalikan dari sisi mesial. Oke, di sini bisa dibedakan sisi mesial dan juga distal. Untuk membedakan mana sisi mesial dan juga distal, itu terdapat mesio-marginal ridge yang dia tuh bentuknya selalu lebih mengarah ke arah mesial. Jadi nanti akan terlihat di sini mesio-marginal ridge itu lebih terlihat mengarah ke arah mesial atau membentuk bonjol atau lebih cenderung membulat ke arah mesial seperti itu. Oke, kita lanjut menggambar gigi molar kedua rahang bawah sulung. Nah, untuk gigi molar kedua rahang bawah sulung ini dia memiliki 5 cups.
Tadi mohon maaf saya menjelaskan jika gigi pertama memiliki 5 cups, saya ralat menjadi 4 cups. Kita menggambar gigi molar kedua. Pertama kita menggambar dari aspek bukal dulu ya. Di sini akan terlihat untuk akar masih sama, dia selalu mengarah ke arah distal. Dan perbandingannya untuk semua gigi sulung tuh selalu tidak seproporsional gigi permanen. Ini bisa dilihat tidak terlalu jelas ya, saya pertegas lagi. Di sini akan nampak terdapat 3 cups dari aspek bukal. Akan nampak terlihat terdapat 3 cups. Sedangkan nanti untuk aspek lingualnya tidak terlalu jelas atau seringkali hanya nampak 2 cups. Ini bisa dilihat di sini terdapat 3 cups walaupun tidak terlalu jelas karena memang untuk gigi sulung dia belum tumbuh dengan, dia sudah sempurna namun tidak sebaik di gigi permanen untuk anatomisnya. Ada dulu dong. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke aspek lingual. Aspek lingual itu kebalikan dari aspek bukal. Di sini juga seringkali nampak hanya 2 cups. Untuk akar di gigi molar rahang bawah itu 2, sedangkan di gigi molar rahang atas itu 3. Nanti saya akan memberikan penjelasannya di akhir. Ini untuk aspek lingual. Oke, bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat untuk aspek lingual, dia terlihat hanya ada 2 cups. Akarnya 2 di sisi distal dan juga mesial. Oke. Kita lanjut menggambar dari aspek oklusal. Di sini akan nampak terlihat jelas terdapat 5 cup.
Oke, ini terlihat juga di sini di daerah bukal nampak ada 3 cups, sedangkan di daerah lingual ada 2 cups. Lanjut kita menggambar aspek mesial dan juga distal. Oke, dari aspek mesial terlihat ada 2 cups. Cups di daerah bukal lebih tinggi dibandingkan cups di daerah lingual. Ya, akar terlihat 1 karena akar dari gigi molar tuh hanya ada 2 di bagian distal dan juga di bagian mesial. Oke, kita lanjut menggambar dari aspek distal. Oke, untuk daerah distal seperti ini, sedangkan di daerah mesial itu terdapat trik juga yang bisa mengarah ke arah akar. Untuk ini, gigi ini, penjelasannya itu untuk gigi molar rahang bawah, gigi sulung, itu bentuknya mirip seperti gigi molar pertama rahang bawah permanen. Dan dia di sini memiliki 5 cups, ya. 3 cups di daerah bukal dan juga 2 cups di daerah lingual. Untuk cups, ya, nih dia yang paling besar tuh yang ada mesio ini di sisi mesio bukal dan juga mesio distal tuh ukurannya sama besar, dan untuk cups di tengah ini paling besar, sedangkan untuk 2 cups di bawah ini ukurannya sama. Untuk di daerah ini, untuk daerah bukal dan juga lingual, untuk serviksnya itu berada di daerah sepertiga servikal untuk daerah bukal dan juga lingual, dan dia itu titik kontaknya lebih besar dibandingkan M1 sulung. Lalu dia itu di daerah bukal dan juga lingual, di sepertiga servikalnya itu terdapat cervical ridge. Nah, ini dia memiliki 2 akar, bisa dilihat akarnya 2, dan akarnya itu selalu melengkung dan juga mengarah ke arah distal, atau terkadang juga bisa ditemukan melengkung ke arah apex atau ke bawah.
Lanjut kita menggambar gigi molar ketiga rahang bawah. Oke, untuk molar ketiga rahang bawah ini bentuknya dia paling tidak beraturan, seperti juga halnya, dan karena dia sering belum bisa tumbuh atau erupsi, tapi gini, untuk gigi molar rahang bawah itu hanya terdapat 2 gigi molar, sedangkan maksud saya itu untuk gigi molar rahang bawah itu hanya terdapat 2 gigi molar, dan jumlah gigi rahang bawah itu hanya ada 5, yaitu gigi incisif pertama, incisif kedua, gigi molar pertama, gigi caninus, gigi molar pertama, dan gigi molar kedua. Jadi untuk tadi 5 gambar yang sudah saya gambarkan akan saya review ulang. Kita urutin ya. Oke, yang pertama untuk gigi insisif sentral rahang bawah seperti ini. Dia bentuknya konveks, dia daerah mesialnya selalu lebih tegak lurus untuk mahkotanya dibandingkan sisi distal. Akarnya lebih lancip dan lebih ramping dibandingkan gigi permanen. Singgulumnya juga nampak jelas, fosanya berbentuk W. Berikutnya gigi incisif lateral. Dia bentuknya seperti gigi molar pertama rahang atas, namun ukurannya jauh lebih kecil. Dan dia juga memiliki fosa berbentuk W, marginal ridge-nya cukup jelas, akarnya juga lebih ramping dibandingkan gigi permanen, dan juga seringkali ditemukan dengan apex yang terbuka. Berikutnya gigi caninus, yang dia sangat terlihat jelas jauh lebih ramping dibandingkan gigi caninus rahang atas ataupun rahang bawah permanen, karena giginya tidak sepanjang dan tidak sebesar gigi caninus permanen. Selalu sisi distal itu lebih panjang dibandingkan sisi mesial. Ukuran akarnya pun jauh lebih panjang dibandingkan dari gigi-gigi yang lain. Untuk gigi molar pertama, rahang bawah memiliki 4 cups, memiliki 2 akar. Akarnya adanya di sisi mesial dan juga distal. Dari di sini bisa dilihat mahkotanya untuk cupsnya. Cups di mesiolingual itu ukurannya terbesar dibandingkan cups yang lain. Untuk gigi molar kedua rahang bawah, dia memiliki 5 cups, akarnya 2 yang mengarah ke arah distal atau seringkali ditemukan lurus. Akarnya cenderung konvergen atau membuka lebar. Dan cups di daerah bukal atau daerah tengah ini merupakan cups yang paling besar di antara yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.